dan ada dalam Zoom meeting pada malam hari. Malam hari ini untuk mengawali sharing kami ingin membagi sebuah ayat, dan ayat ini pasti Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti sangat suka, dan mungkin saking sukanya kita menghafal banget ayat ini. Dan kenapa kami ambil ayat ini? Karena ayat ini kami dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan kami, ayat ini kurang lebih 6 bulan, 7 bulan terakhir ini menjadi kekuatan bagi kami, dan ini selalu kami gunakan, perkatakan dalam doa sepakat kami di pagi hari dan menjadi bagian awal. Istri saya akan membacakan ayat ini. Mazmur 2 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amen. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Amen. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amen. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Amen. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amen. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, ini menjadi firman yang kami coba sharingkan untuk kita semua pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti tahu bahwa pernikahan Kristen adalah rancangan mulia yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Dan kita yakin dan tahu pasti bahwa sejak awal dalam perjalanan pernikahan kita, bahkan sampai pada finish atau akhir perjalanan pernikahan kita tahu bahwa perjalanan pernikahan tertuju pada satu rancangan damai sejahtera, satu rancangan yang luar biasa dari Tuhan yang adalah perancang pernikahan kita. Makanya untuk renungan pada malam hari ini, kemarin Pak Awang tanya kira-kira judul sharingnya apa. Nah, kami coba untuk renungkan dan mendoakan, dan kami menemukan satu tetaplah berjalan, karena Tuhan sudah mengatur setiap langkah hidup pernikahan kita. Karena pernikahan Kristen adalah perjalanan bersama Yesus. Because marriage is a journey with Jesus. Jadi kita tidak perlu takut, tetaplah berjalan. Keep on walking. Karena Tuhan sudah mengatur semua. Dan ini kami coba untuk mengambil ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini untuk menjadi bagian dalam sharing kita malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai sebuah perjalanan, kita semua pasti mengalami bahwa perjalanan pernikahan kita bukan perjalanan yang datar saja, lurus-lurus saja, menyenangkan saja, atau selalu lewat di pemandangan, menikmati pemandangan yang bagus-bagus. Tapi kita semua pasti mengalami betapa sulitnya melewati perjalanan pernikahan kita. Belak-belok, naik turun, kadang harus melewati jalan yang berbatu, jalan yang terjal, jalan yang tidak mengenakan, dan lain sebagainya. Dan itu semua kita pasti pernah melewatinya dan mengalaminya. Dan mungkin wajar kalau dalam perjalanan bersama pasangan kita, ketika kita melewati perjalanan seperti itu, kadang kita mengeluh, kadang kita merasa kok ngene yo, kok di awal kita pasti punya rencana yang bagus-bagus, kita punya impian yang indah-indah dalam pernikahan kita, kok setelah kita mengawali dan melewatinya kok jalannya ngene. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa lo katanya pernikahan kita itu Tuhan yang merancangkan, tapi kok jalannya dari ngene. Tahun-tahun pertama mungkin enak, tahun kedua mungkin enak, tapi mulai masuk tahun ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, dan terusnya mungkin loh, jadi tidak seperti yang kita bayangkan.
Padahal di awal kita yakini bahwa pernikahan kita ini Tuhan yang merancangkan. Dan kalau Tuhan yang merancangkan pasti ya dia akan membawa kita di jalan yang enak, yang datar, yang lurus dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami dalam pernikahan kami mengalami hal-hal seperti itu. Terutama setelah kami melihat bahwa pernikahan menginjak tahun yang cukup lama. Tahun ini kami 22 tahun menikah menuju 23. Jadi ya cukup ya mau dibilang ya cukup jauh lah kami berjalan. Nah, melewati 23 sampai menuju ke 23 tahun ini, saat-saat inilah kami mengalami satu fase perjalanan pernikahan yang kami lihat hari-hari ini terasa sangat berat dan sangat tidak menyenangkan. Ya, berbagai macam perasaan kami alami dalam fase pernikahan kami di umur 22 menuju ke 23. Dan kami kadang-kadang merenungkan begini, loh, kok jadi kayak ini ya? Kok jadi seperti yang tidak kita bayangkan? Kadang muncul pertanyaan begini loh, di mana Tuhan yang katanya merancangkan perjalanan pernikahan kami, kok kami mengalami seperti ini? Walaupun kadang kami melihat bahwa ya kami berada dalam kondisi seperti ini, ya bukan Tuhan yang salah kalau kita melihat karena salah keputusan. Saya kadang berpikir begini, sindrom senioritas dalam perjalanan pernikahan itu kami alami. Karena kadang-kadang kita melihat bahwa karena kita sudah cukup jauh berjalan, kita melihat bahwa oh kita sudah bisa lah, kita sudah ahli, kita sudah paham tentang ini itu. Tapi ternyata itu yang justru menjadi jebakan untuk kita jatuh. Salah satu yang kami alami adalah ketika kami berjalan, itu saking asiknya menikmati perjalanan, itu kami mengabaikan satu dengan yang lain. Sampai lupa bahwa dalam perjalanan ini ada teman yang perlu kita ajak nikmati bersama, ajak sharing bersama, bahwa dalam perjalanan ini ada tidak enaknya, ada hal yang membahagiakan, ada hal yang tidak membahagiakan. Nah, kita menikmati sendiri sampai lupa bahwa bersama kita ada pasangan yang perlu kita ajak, kita libatkan untuk menikmati atau sharing apa yang sedang kita alami dalam perjalanan pernikahan kita. Nah, kami alami bahwa kami asik sendiri, masing-masing asik sendiri. Sampai pada titik bahkan mengambil keputusan pun mengabaikan pasangan. Dan itu kami rasakan bahwa ketika mengambil keputusan mengabaikan atau tidak melibatkan pasangan, itu titik bahayanya sangat menjerumuskan. Bahkan yang mengalami bukan yang mengambil keputusan, tapi semua yang ada dalam rumah mengalaminya, walaupun yang mengambil keputusan salah satu orang. Nah, kami melihat bahwa ketika kita melewati perjalanan yang sekian umur 22-23 tahun, kadang-kadang kami lupa bahwa kami harus melibatkan Tuhan, kami harus mengandalkan Tuhan, kami harus kembali pada panggilan awal Tuhan bahwa Tuhan itu gembala dalam pernikahan kita. Kita jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai mengandalkan kekuatan kita untuk mengambil keputusan atau merasa bahwa kita sudah mampu untuk menjalani pernikahan kita. Nah, itu sangat berbahaya dan kami alami dalam pernikahan kita, kami alami bahwa ketika kami tidak menganggap pasangan kita itu ada, kemudian tidak melibatkan dia dalam pengambilan keputusan, itu menjadi satu celah yang besar bagi kami untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi berita baiknya adalah bahwa bersyukur kami itu punya komunitas yang baik, sudah ikut MOU dan sudah punya komunitas yang baik, sehingga ketika kami mengalami pergumulan, ketika sharing, kami diingatkan bahwa jangan lupa loh ya, bahwa Tuhan itu gembala yang baik dalam perjalanan pernikahan. Tuhan itu selalu mengarahkan untuk berada di jalan yang benar. Kalau kita merasa sudah salah atau sudah keliru, hal yang perlu kita lakukan adalah coba berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tanya Tuhan. Dan satu hal yang baik juga adalah bahwa diajarkan tentang doa sepakat, itu hal yang sangat memberkati dan sangat menegur kami dan sangat menguatkan kami. Ya puji Tuhan,
selama kami mengalami masa-masa tidak enak dalam pernikahan, ya setengah tahunan terakhir ya. Satu hal yang kami syukuri, puji Tuhan, adalah bahwa doa sepakat tidak pernah kami tinggalkan. Dan ketika doa sepakat tidak kami tinggalkan, walaupun kami sedang bertengkar, kami sedang berseteru, kami sedang perasaan saling menyalahkan, saling menyakiti, kemudian perasaan seperti kehilangan kasih sayang, kemudian ya macam-macam ya, bercampur-campur, bergejolak dalam hati. Dan yang paling berat adalah ketika perasaan tidak dianggap, yaitu yang sangat menyakitkan, dan itu berujung pada timbul rasa sulit untuk mengampuni pasangan. Dan kami hidup berada dalam posisi itu cukup lama, untuk mau mengampuni pasangan itu agak berat dan sulit. Tapi satu hal, kami ketika kembali ke ayat favorit kami yang kami bagikan tadi, bahwa kalau kamu berada dalam lembah kekelaman sekalipun, jangan takut bahaya. Karena Tuhan selalu senantiasa beserta dan menyertai. Dan ketika kami memperkatakan firman itu, satu kekuatan yang muncul dalam diri kami pribadi dengan pribadi, baik istri saya maupun saya, adalah bahwa kami itu dikoreksi oleh Tuhan. Kamu terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika kita melewati perjalanan pernikahan kita, mungkin kita lihat bahwa ada cabang-cabang yang mungkin menggoda, ada cabang-cabang yang mungkin mengintimidasi, ada cabang-cabang mungkin kita lihat kok lewat sana kok kelihatannya enak ya. Dan kami alami bahwa itu seperti ilusi-ilusi untuk memberikan solusi dalam masalah yang kami hadapi. Tapi ternyata setelah ada yang mencoba untuk melewati itu, menjebak, dan kadang itu membuat kami semakin sulit dalam melewati perjalanan pernikahan kami. Tapi sekali lagi, doa pagi kami mencoba untuk memperkasa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu kami perkatakan terus bahwa Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Walaupun kita salah, kita mencoba untuk mengaku kesalahan kita, datang kepada Tuhan, akan membawa kita kepada jalan, membelokkan kita kepada jalan yang benar. Nah, saya yang paling berat dalam itu pribadi dengan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana pernikahan yang diberkati atau pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu berat, karena merasa disakiti, merasa diingkari, kemudian merasa tidak dianggap, itu perasaan berat untuk keluar dari dalam diri sendiri, dan itu sangat sangat sulit untuk dan saya dan istri sempat bahkan tidur pun sudah ada daerah teritori, jadi bagi gitu, kayak gitu, rasanya seperti itu ya. Dan tidak ketemu karena memang ego sudah udahlah, memang kalau jadi seperti itu ya sudah gitu loh. Nah, dalam situasi seperti itu, satu hal yang sekali lagi kami syukuri adalah bahwa setiap pagi tetap kami lakukan doa sepakat. Setiap pagi kami lakukan doa sepakat, tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus. Walaupun rasanya berat, tapi kami bangun, mengangkat pujian, perkatakan Mazmur 3 tadi, kami perkatakan, Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Gada dan tongkat-Mu itu yang menghibur dan menguatkan kami. Jadi ketika kami perkatakan, kami mengatakan, Tuhan, Engkau pasti akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kami perkatakan seperti itu setiap waktu, setiap pagi, setiap ketika kami doa sepakat. Tidak enak memang, Bu, ketika melewati
hari-harian itu rasanya itu penuh dengan geram, akan amaran, kebencian. Kami alami. Tapi Bapak Ibu sekalian, bersyukur kami punya teman-teman senior-senior di MOU yang kami bisa sharing, kami bisa berbagi, dan prinsip MOU yang pernah kita dapatkan itu dikuatkan lagi tentang prinsip menjadi satu, prinsip mengampuni, kemudian bagaimana prinsip pernikahan itu penting untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami merasa mula-mula itu kami rasakan berbulan-bulan rasanya tidak enak sama sekali. Rasanya itu berjalan dalam lembah kekelaman, ya. Berjalan dalam di tengah padang rumput yang sang tandus itu sangat mengerikan. Kami alami berbulan-bulan. Tapi gada dan tongkat yang dari Tuhan itu berikan daya tolak dan daya tahan terhadap setiap pernikahan itu kan ketika awal kita pikirkan itu mulai dari angka 0, kemudian 5, 10, 20, 90, 100 sampai pada angka yang sempurna. Bayangannya begitu. Tapi ketika kami merasa bahwa perjalanan kami bukannya maju menuju ke angka yang lebih besar, tapi malah sepertinya mundur. Bahkan nyaris menuju ke angka 0. Itu kami alami. Rasanya tuh stuck dan malah jalannya kok malah. Bahkan istri saya mulai dari 0. Saya menolak perkataan itu. Jangan pernah bilang kita mulai dari 0. Karena Tuhan bilang kalau kamu sudah berjalan, ya jalan terus. Apapun tantangannya, jalan terus. Apapun kesulitannya, jalan terus. Dan saya sempat menolak bahwa jangan pernah mengatakan bahwa kita mulai dari 0. Tidak pernah akan. Di dalam Tuhan, keep on walking. Jalan terus. Apapun sulit yang kita hadapi, satu hal yang harus kita lakukan adalah berserah dan berseru kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan kita yakin bahwa Mazmur 23 itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Walaupun kita dengar ayat yang mungkin sudah macam klise karena sesuatu yang sudah menjadi hafalan biasa karena sering kita dengarkan. Tapi ternyata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan doa sepakat itu punya power yang luar biasa. Kami mengalami Bapak Ibu. Doa sepakat itu menjadi power yang luar biasa. Karena itu menolong kami untuk cepat mengalami pemulihan. Cepat untuk dikoreksi oleh Tuhan, cepat untuk mengendalikan diri dan handling kembali perjalanan pernikahan kami. Nah, itu yang kami alami. Karena kalau kami bayangkan kalau kami tidak ikut MOU atau tidak punya komunitas di MOU, mungkin kami akan lari ke mungkin hal-hal yang tidak baik, atau mungkin berkonsultasi dengan orang yang mungkin tidak pas, tidak tepat, dan mungkin itu tidak akan menguntungkan kami. Tidak akan menguntungkan pernikahan kami, tidak akan menguntungkan keluarga kami. Jadi satu hal yang ingin kami katakan bahwa doa sepakat jangan pernah ditinggalkan dalam keadaan seperti apapun, dalam kesulitan seperti apapun, dalam tantangan seperti apapun. Kekuatan dari doa sepakat itu betul-betul kami rasakan. Kami rasakan. Jadi kadang-kadang anak-anak kami bilang begini, loh, papa dengan mama itu kan kelihatannya kemusuhan, kok kelihatannya kok cemberut-cemberut, kok pagi ini sudah. Nah, ya karena memang kami doa sepakatnya, kami sepakat jam 5 pagi, jadi selalu jam 5 pagi kami pasti doa sepakat. Padahal semalam itu rumah itu rasanya udah ada api menyala-nyala di dalam rumah ya, kemusuhan gitu kalau anak-anak kami istilahnya begitu. Papa dengan mama kemarin sepertinya kok kemusuhan, ini kok sudah akur-akur saja. Jadi itu satu hal yang juga dirasakan oleh anak-anak kami. Ketika kami bangun pagi dan doa, itu keluar dari kamar itu ada suasana yang berbeda. Walaupun belum selesai, tapi ada suasana yang berbeda. Dan itu bisa menenangkan, memberikan ketenangan bagi kami. Ya, hari ini kita harus berjalan. Hari ini kita harus melewati. Bagaimanapun caranya, apapun cara, yakin bahwa gada dan tongkat yang dari Tuhan itu menguatkan kita untuk melewati hari-hari hidup kita. Tentang doa sepakat, mungkin istri saya bisa tambahkan. Ya, di sini saya ingin menambah bahwa doa sepakat itu luar biasa dan kami sudah mengalami itu. Bahkan sebenarnya kerinduan untuk berdoa bersama itu sudah rasakan sebelum saya tahu
prinsip doa sepakat itu. Jadi dulu tadi dikatakan suami saya mengatakan bahwa kita itu sering berjalan sendiri. Demikian juga kita kalau ada masalah ataupun pergumulan untuk mencari Tuhan itu kita sama gitu, tapi sendiri-sendiri. Dan kebiasaan saya sejak dulu memang kalau pagi saya berdoa pagi sendiri, mesbah pribadi sendiri. Sebenarnya kerinduan saya ingin mengajak suami saya gitu, tapi setiap diajak dia tidak mau. Setiap diajak dia tidak mau gitu. Nah, akhirnya saya berdoa sendiri. Ya sudah Tuhan, saya yang berdoa gitu. Jadi punya pergumulan apapun ini saya yang berdoa. Itu terus berlanjut sampai akhirnya kami ikut di dalam MOU tahun 2012. Di 2012 itu kami ikut MOU dan saya mengerti kebenaran firman bahwa kalau kita berdoa datang kepada Tuhan tuh nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan titip doa, ya udah doakan ini mah, titip doa seperti itu nggak bisa. Karena itu akan membuat kita berdua jauh. Ya deket sama Tuhan gitu, sendiri, nggak sama suami. Dari situ akhirnya saya bilang sama papa, Mbok, kita berdoa yuk. Kalau doa mesbah sama anak-anak sering kita lakukan, tapi saya doa sendiri, Mbok papa yuk sama mama berdoa bareng seperti yang diajarkan itu. Ya, di tahun 2012 pas hangat-hangatnya habis ikut ya itu kita lakukan paling ya sebulan habis itu hilang. Setelah ikut MOU 2012 kami nggak aktif di MOU sampai akhirnya tahun 2017 kami mulai aktif kembali di MOU. Kami bahkan ikut di dalam pelayanan MOU waktu itu di hotel di Tawangmangu gitu. Nah, dari situ setelah pulang dari situ kami semakin dikuatkan lagi dan kami mulai belajar lagi doa seperti itu. Nah, ternyata tidak mudah untuk menghidupi itu di dalam rumah tangga kami. Karena kan kita kalau sehari-hari pada saat kita konflik gitu ya, ada masalah gitu. Di tahun 2018 itu masa-masa di mana kami mengalami kesulitan ekonomi gitu, bukan karena sesuatu tapi itu karena kesalahan saya. Tadi suami saya mengatakan bahwa seringkali kita tidak suami istri tidak bersepakat, tidak berjalan sendiri-sendiri, sudah enakan berjalan sendiri, merasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, itu yang terjadi dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan ya. Saya merasa bahwa jadi kalau melakukan apa-apa pernah ngomong sama suami. Kenapa nggak mau ngomong? Karena saya merasa kalau saya ngomong itu akan membebani dia. Saya akan lebih kuat untuk sendiri keputusan sendiri, dan saya anggap keputusan saya itu benar. Menganggap mengelola keuangan itu jangan sampai pengeluaran atau apapun suami memikirkan gitu. Nanti kalau saya merasa suami saya tuh, wis lah kamu kerja aja, aku yang ngatur semuanya. Misalnya kurang pun wis aku iso nombok imboh dari mana caranya, pasti Tuhan bisa menolong saya gitu. Tapi ternyata itu tidak begitu loh. Jadi misalnya ada kebutuhan keluarga. Waktu itu memang di 2018 itu mulai dari 2012 habis MOU itu kami memang ingin membangun rumah. Nah, merenovasi rumah gitu. Nah, di situ kami masih bisa bersepakat di situ apa aja pengeluaran yang dilakukan sampai akhirnya kami mengambil hutang di bank untuk renovasi. Itu kami sepakat. Tapi setelah untuk menjalani setiap hari, setiap bulan untuk mengatur ekonomi itu kan kadang kami kurang karena tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, terutama kebutuhan untuk keluarga. Nah, waktu itu memang kami
karena suami saya ini orang jauh dari NTT, kami punya kerinduan untuk pulang. Nah, kalau pulang ke itu biayanya banyak gitu. Kalau anak-anak bilang mending mah kita ke Singapura atau kemana itu bisa kena untuk pulang ke Alor itu biayanya mahal. Kalau teman-temanku tuh kalau ke luar negeri, nah sebenarnya kita bisa untuk biaya itu ke luar negeri. Kerinduan kami ingin sering pulang ke sana. Memang tidak hanya berdua tapi anak-anak juga. Jadi kadang saya mengada-ngadakan. Maksudnya kadang tidak ada kalau suami saya pengen, yuk kita pulang, saya bilang, oh ya, tarikan. Saya mencarikan uang itu, tapi tidak ngomong sama dia dari mana. Banyak hal, misalnya orang tua sakit, terus pokoknya aku selalu bilang ada dan ada. Dan saya nggak pernah bilang nggak ada. Dan suami saya pernah tahu saya dapat itu dari mana. Dan sampai suatu ketika, sudah tidak kuat lagi gitu saya menanggung itu gitu, karena yang saya pakai adalah saya ngambil dari kartu kredit gitu. Itu kan gampang ya sebenarnya dapatnya, tetapi ternyata itu menjerat dan suami saya nggak tahu. Nah, sampai akhirnya saat-saat itu Tuhan mulai bukakan gitu bahwa nggak bisa saya terus-terusan sendiri menanggung itu. Sampai akhirnya suami saya tahu dan itu jadi konflik besar, dan konflik itu terjadi di saat kita jadi panitia, ketua panitia, terus melayani itu kita sendiri sedang bergumul dengan pergumulan kita, di mana dia merasa tadi tidak dianggap ada gitu, sehingga saya berjalan sendiri. Nah, sampai akhirnya hal itu semakin besar, konfliknya semakin besar, dan kami tetap pegang pada doa sepakat itu. Jadi kalaupun terjadi konflik besar itu, kami tetap pagi itu tetap berdoa, walaupun doa kami itu kadang saya tuh sudah nggak kuat ya, saya ngomong aja sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak kuat gitu, dan saya mengatakan apa yang saya inginkan untuk hidup saya gitu ya, memiliki pikiran-pikiran yang nggak benar pun dengan kondisi itu saya tuh memang sudah nggak kuat. Setelah aku terhilang aja dari dunia ini, Tuhan ambil aja aku gitu, sehingga aku tidak menjadi beban suamiku daripada setiap hari kita itu dia kelihatannya mau megang saya aja nggak mau, lihat saya aja nggak mau gitu. Sampai satu hal bahwa itu tidak benar, jadi tiba-tiba ada teman di komunitas MOU yang kasih video tentang seorang ibu bunuh diri dan mengajak anak-anaknya bunuh diri. Nah, di situ saya akhirnya saya nggak mau seperti itu. Tetap mau berjalan bersama Tuhan dan bersama suami saya. Jadi itu hal yang waktu itu sangat hal yang saya tuh sampai, ya Tuhan, saya memang sudah salah. Saya tidak menghargai suami saya, mengambil keputusan sendiri, sehingga akhirnya kami terjerat di dalam hutang yang begitu besar gitu. Nggak tahu dari mana kami harus melunasinya gitu. Tapi dengan kekuatan kita yang setiap hari kita tidak pernah meninggalkan doa itu, Tuhan selalu bukakan hal-hal yang baru. Bahkan saya bilang sama Tuhan gini, seperti prinsip di MOU bahwa perubahanku itu menjadi tanggung jawabku. Perubahan suami saya, aku serahkan kepada Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi karena saya bilang sama Tuhan, saya minta Tuhan bukakan mata hati suami saya untuk
dapat melihat mukjizat Tuhan di dalam setiap apa yang kami alami ini, supaya kami berdua memiliki kedekatan lebih lagi sama Tuhan. Sampai akhirnya hari-hari, bahkan hari-hari ini pun kami merasakan pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Sejak kami selalu konsisten melakukan doa sepakat itu, walaupun apapun kondisi hati kami, kondisi ekonomi kami, kondisi sekitar kami, seperti apapun kami tetap lakukan doa sepakat itu setiap hari. Gitu. Ya, itu yang menjadi kekuatan intinya dari benar-benar harus melibatkan Tuhan. Kita berdua bergandeng tangan dan ada Tuhan yang mengikatkan tangan kita, mengikat tangan kita untuk selalu bersama-sama, tidak boleh lepas. Apapun kondisinya, baik jalannya berlobang, baik apapun lah. Intinya kalau kita ini berjalan sendiri itu memang lebih cepat. Saya merasakan itu. Saya mengambil keputusan sendiri ini lebih cepat, semua bisa seolah-olah waktu itu bisa terselesaikan semua. Kita sudah bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, orang tua yang sakit bisa kita urus dengan baik, bahkan sampai beliau nggak ada, sampai dua-duanya nggak ada pun, kita sudah melakukan yang terbaik semua. Menurut saya sudah menjadi anak yang baik untuk orang tua saya gitu. Tapi ternyata itu tidak benar karena saya nggak melibatkan suami saya. Jadi kalau berjalan sendiri itu cepat, seolah-olah masalah bisa selesai. Tapi ternyata itu tidak benar. Makanya kita harus dan bersama, terutama nggak hanya bersama berdua, tapi bersama Tuhan, maka perjalanan kita ini akan lebih jauh. Tadi tidak hanya 10, 50, tetapi bahkan apa yang tidak kita pikirkan, angka yang tidak kita pikirkan, sesuatu yang kita tidak pikirkan itu Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu kami rasakan gitu. Dan hari-hari ini kami menanti-nantikan janji Tuhan bahwa kalau kami berjalan bersama, berdua bergandeng tangan, melibatkan Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kami, Tuhan pasti akan buat kami. Karena itu rancangan Tuhan buat kami sungguh luar biasa. Jadi intinya kita harus mengalami keintiman dengan Tuhan itu tidak sendiri, tetapi bersama dengan pasangan kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan kita sebagai suami istri untuk menghadapi hari-hari kita. Hari-hari kita saat ini tuh tidak gampang. Mungkin bukan hanya kami yang mengalami, tapi rekan-rekan MOU yang lainnya pasti juga mengalami pergumulan masing-masing gitu. Tapi kami percaya kita harus tetap bergandeng tangan, melibatkan Tuhan, meminta Tuhan menggandeng tangan kita berdua untuk berjalan bersama Dia, menikmati setiap berkat-Nya, menikmati setiap anugerah-Nya, bahkan bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan rancangan Tuhan buat kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk kehidupan rumah tangga kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan dari perjalanan hidup kami berdua. Itu. Dan hari-hari ini saya bersyukur gitu karena kami bisa menikmati perjalanan yang indah sekarang gitu. Ya, yang dulunya kalau konflik sedikit kita diem-dieman tadi bagi wilayah, sekarang kami merasa bahwa itu akan merugikan kami. Sehingga kami kemarin sepakat kita sharing dengan teman-teman MOU di Solo, wes sekarang kita ada kata kunci, jangan rugi, jangan mau rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Kan lebih enak kita mesra-mesraan, lebih enak kita setiap hari kita bercerita, gojekan, bercanda gitu, kayak
Ko Ucup itu loh, yang selalu bercanda terus seperti itu. Nah, waktu itu kita nggak sempet merasakan itu gitu. Tapi hari-hari ini kehilangan itu. Tapi hari-hari ini kami mendapat mula-mula kami kembali gitu. Kami memiliki kerinduan gitu, selalu ada rasa kerinduan dan rugi kalau sampai kita tuh diem-dieman gitu, atau konflik atau apapun gitu. Ya sudah, itu yang kita lakukan, nggak mau rugi. Kata kuncinya. Jadi terima kasih. Tambahan, jadi kami sharing dengan beberapa teman MU di Solo, teman-teman mengatakan ya apapun tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita harus memilih untuk tetap bahagia dan jangan kehilangan sukacita. Ya, dalam itu teman mengatakan ya ada kata kuncinya, jangan mau rugi. Hanya karena kita ada persoalan, ada masalah, lalu kita rugi kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, rugi tenaga, rugi waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu kata kunci yang kemarin kita waktu sharing bersama, ada satu kata kunci yang baik di situ. Dan akhir dari sharing kami pada malam hari ini ada satu kata yang baik yang kemarin kami dapatkan juga. Short road often lead to beautiful destination. Jadi jalan yang sulit yang itu kadang membawa kita untuk satu pemandangan yang indah. Jadi keep on walking, jalan saja. Ayat ke-5 dan 6 dari Mazmur 23 itu sangat menguatkan kami. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Kita itu artinya apa? Tuhan ketika bersama dengan kita, dia akan mempermalukan lawan-lawan kita. Dengan apa? Kemenangan. Stagnan yang Tuhan siapkan bagi kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Itu rancangan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rancangan Tuhan adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan kita, keep on walking, berjalan saja. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi pernikahan kita. Selamat menjalani.